Ada perbedaan definisi bangunan tahan gempa dan aman gempa. gempa. Kalau tahan itu bahasa ya? Inggrisnya didefinisikan ke kita itu aman gitu. Aman ini definisinya bangunan tersebut tidak rubuh pada saat terjadi gempa. Karena kalau rubuh itu akan menimbulkan korban. Minimal bangunan itu tetap tegak, penghuninya bisa keluar dengan aman pada saat Tapi gempa. itu mungkin ya, sangat memungkinkan kita membuat sebuah rumah aman gempa itu. Itu sudah kita buktikan, Bu. Kita di Universitas Andalas punya laboratorium yang mensimulasikan dengan bahan-bahan yang kita rekomendasikan sesuai dengan buku ini. Kita bangunkan satu bangunannya, kita uji dengan gempa yang katanya memang 9 skala Richter itu. Bangunan itu tetap berdiri tegak dan yang rusak hanya dinding. Letakkan pada non-struktural dan itu bisa diperbaiki. Dan itu tidak menimpa, walaupun retak pada dinding itu tidak lepas gitu ya? Tidak lepas, ya. Dia akan terikat satu dengan yang lain. Jadi itu, bangunan aman gempa itu jika bangunan, elemen-elemen bangunannya mulai dari bawah, pondasi, sampai atapnya itu terikat semua, Bu. Ada besi-besi pengikat, sehingga pada saat terjadi gempa, mereka satu kesatuan. Ibarat meja ini, Bu. Kalau dia terikat satu sama lainnya, dia goyangnya sama-sama ya? Dia goyangnya sama-sama, nggak akan rubuh gitu. Tapi kalau ikatannya lemah, itu akan hancur bagian atasnya. Satu persatu dia akan jatuh. Jatuh. Ya? Kejadian yang utama itu bisa terlihat jelas di Setia Dharma Andalas, Bu. Jadi jatuhnya itu ibarat menonggok kayak gini, Bu. Nah, jadi ikatan itu lepas satu sama lain, otomatis ambruk. Baik, berarti kita butuh besi yang lebih banyak untuk membangun rumah aman gempa. Jadi lebih rumah mahal. aman gempa itu bukan berarti besinya banyak, tidak. Jadi itu harus melalui perhitungan, Bu. Jadi kita udah rekomendasikan beberapa tipe struktur rumah, tipe 36 atau 21 atau 45 yang aman gempa, dan itu bisa dipakai oleh masyarakat. Jadi kita hitung dulu bangunan tersebut, besinya berapa yang akan kita pakai gitu. Jadi tidak harus besinya harus lebih. Terkadang besinya kita taruh di tiangnya itu besar, tetapi ikatannya tidak bagus, tetap juga rubuh. Jadi bukan tergantung besar besinya, tapi melalui perhitungan, setelah kita analisa strukturnya, baru kita dapat, oh besi yang dipakai adalah diameter 10 untuk kolom, untuk begelnya, untuk sengkangnya diameter 8, untuk baloknya juga seperti itu. Jadi baru kita keluarkan gambar untuk pelaksanaannya. Kalau dari sisi pembiayaan rumah aman gempa lebih mahalnya? Itu hampir bisa dikatakan hampir sama. Kalaupun lebih mahal, itu paling mendekati 10-20%. Itu kita gunakan biasanya untuk pengangkuran. Jadi selama ini rumah yang dibangun masyarakat itu tidak ada angkur, terutama dari kolomnya ke batanya, Bu. Jadi kolomnya tiangnya tersendiri, batanya juga bebas gitu. Otomatis pada saat gempa batanya yang lepas. Tapi kalau kita pasang angkur, otomatis mengikat dia ke batanya dan batanya nggak akan lepas. Paling itu penambahan untuk angkurnya gitu. Ya. Kembali ke Pak Ade, berarti kan sudah ada ya ketentuan-ketentuan untuk membangun sebuah bangunan yang aman gempa. Jadi untuk itu sebetulnya Badan Geologi Departemen ESDM beberapa saat setelah gempa langsung melakukan survei ya terhadap tipikal kerusakan bangunan di Kota Padang dari aspek gempanya. Bahwa gempa yang merusak gedung kita itu tidak hanya getaran ya, tidak hanya shaking ya. Jadi satu gempa itu menghasilkan 4 gelombang getaran yang kita rasakan. Satu gempa. Tidak peduli gempa kuat atau gempa... Iya. Semua gempa itu menghasilkan 4. Gelombang primer, gelombang sekunder, gelombang low, kemudian relief. Nah ini semua karakter gelombang itu berbeda. Nah ini yang kita amati di gedung itu. Makanya ada gelombang pertama itu belum akan merusak. Kapan? Berapa waktu gempa itu mulai merusak? Makanya kita sudah hitung itu. Sehingga bangunan itu harus disesuaikan dengan waktu keruntuhan. Artinya kalau akan runtuh, bangunan itu sudah sedemikian rupa, akses jalan keluarnya direncanakan sebaik mungkin, seluas mungkin. Sehingga ada perhitungan waktu masyarakat, penduduk, manusia yang ada di dalam bisa keluar. Jadi yang merusak bangunan itu pertama shaking, getaran, yang 3 dimensi arahnya. Kat, ya faktanya memang tidak hanya begini. Itu pada saat bersamaan, yang 3 dimensi begini itu bagaimana? Gelombang love wave itu gelombangnya 3 dimensi. Love wave. Love wave, namanya juga gelombang cinta. Keren, ya? Memang luar biasa itu getaran. Itu gelombang ketiga yang kemarin itulah yang menghancurkan gedung-gedung di Kota Padang. Jadi malah gedung-gedung sungguh lucu, gedung yang dianggap kuat, malah itu yang rusak. Kita lihat aja perkantoran yang bertingkat, gedung-gedung berat
itu akan berisiko tinggi terhadap tipe gelombang kerusakan di Sumatera Barat. Ya, kemudian tidak hanya getaran, juga adanya deformasi di dasar tanah kita ini. Dasar bangunan. Ya, ground motion namanya. Dia bergerak ke atas ke bawah dan juga patah. Ya, dan juga miring. Oleh sebab itu ada bangunan yang tidak dirusak tapi dia miring. Nah, itu juga perlu diwaspadai. Oleh sebab itu bangunan itu terdiri dari 3 unsur utama. Pertama fondasi, kemudian rangka bangunan, baru rangka atap. Nah, semua komponen rangka bangunan dan dinding serta atap itu harus memenuhi syarat ringan, ya, elastis, liat, ya, kuat. Kemudian kalau dia pecah, dia keluar berupa partikel yang lebih kecil, sehingga efek pencederaannya sangat kecil. Lebih minim, ya. Nah, penggunaan kaca juga itu tertentu, kacanya yang kaca jagung, sehingga kalau pecah dia akan kecil. Nah, oleh sebab itu syaratnya itu adalah, misalnya untuk atap itu harus ringan, misalnya genteng metal udah memenuhi syarat, rangkanya baja ringan memenuhi syarat. Kemudian dinding, nah dinding sekarang kita belum punya alternatif yang lokal, ya, semua harus didatangkan dari Jakarta. Karena syarat dindingnya harus dinding itu memiliki unsur pengikat yang mempersatukan setiap. Nah, batu bata otomatis tidak memiliki pengikat. Kalau dia pecah, dia akan menjadi partikel yang besar, mencederai. Itu yang menimpa. Nah, ya. tetapi kalau panel yang memiliki, nah sekarang ada teknologi material yang sudah berkembang. Ya, nah ini harus kita gali. Para engineer dengan kalangan industri sudah menciptakan material-material yang kemarin bangunan-bangunan yang menggunakan material itu tidak ada yang mencederai. Misal panel gipsum, panel ferrosemen, itu efek pencederaan sangat kecil. Maka faktanya dari laporan itu, pencederaan berat itu adalah oleh beton dan batu bata merah. Ya. Sekarang sudah ada bata ringan, panel. Berarti alternatif. Nah, ada pertanyaan banyak, tadi, ya? apakah bangunan lebih aman gempa itu lebih mahal? Tidak. Yakin Pak Ade, ya? Yakin, karena sudah dihitung. Sebentar, buktinya, ya, dengan teknologi bahan yang tepat, asal menggunakan teknologi materialnya fabrikasi, yaitu dikerjakan dengan sangat cepat, kualitasnya standar SNI, batu bata kita tidak ada yang memenuhi standar SNI, ya Pak. Tapi kan kita Oleh tidak sebab berarti itu, mematikan pengusaha batu bata di sini kan Pak Ade, ya? itu persoalan lain. Karena banyak juga Persoalan loh kita industri adalah kecil membangun bangunan aman. Itu persoalan bagaimana pembinaan industri layak. Itu kreativitas cerita lagi lain, nanti. Oke. cerita lain. Baik, sebentar kita break sebentar. Kita ikuti pesan-pesan rumah aman gempa berikut ini. Dan pemirsa, setelah commercial break, kami juga mengundang Anda untuk berinteraktif di nomor telepon 463134 dan 0751463134 bagi Anda yang berada di luar Kota Padang. Bencana gempa sepertinya makin akrab dengan kehidupan kita. Ada yang mengartikan rangkaian bencana sebagai kutukan. Itu melemahkan daya juang kita menjalani kehidupan. Kita berada di daerah rawan gempa. Awak takut membangun kembali? Kalau rumah Hambo tutuh nih, tapi nak tahulah kalau ada gempa lagi. Pernah dengar rumah aman gempa? Maksudnya? Membuat bangunan di daerah rawan gempa harus memenuhi standar tertentu. Bahan yang dipakai, struktur yang dipilih, dan teknik pembangunannya mesti teruji. Pasti mahal ya, Bu? Sedikit lebih biaya, tapi lebih terjamin. Bukan gempanya, tapi bangunannya. Pastikan Anda aman saat gempa. Pemirsa, kita kembali di ruang publik yang membahas tentang rumah aman gempa, bukan gempanya, tapi bangunannya. Dan kembali kita ke Pak Fauzan dulu. Tadi Pak Ade sudah menuturkan begitu jauh bahwa ternyata banyak alternatif material yang bisa kita gunakan, tidak hanya seperti yang konvensional. Tapi perlu penegasan lagi bahwa apakah penggunaan material alternatif itu memang tidak mahal daripada yang ada selama ini? Karena sisi ekonomisnya juga harus diperhitungkan, Pak Fauzan. Ya, jadi sebenarnya dengan metode konvensional pun banyak rumah yang tidak rusak sama sekali akibat gempa kemarin. Asal dibangun sesuai dengan kaidah tahan gempa. Jadi